Praise the Lord. Greeting in the name of the Lord Jesus Christ. Puji Tuhan, salam dalam nama Yesus Kristus. And once again, we are coming together in the God's presence. Di mana kita datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan. And before we are going to meditate the Word of God, just we thank God and we'll come together. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita datang kepadanya. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord, and thank you for once again we are coming together in your presence, in your mighty power, in your mighty grace upon us, Lord. Thank you for wonderful mercy upon us, Lord. Yes, Jesus. We are coming together we're praising you, we magnify your name, and we're going to meditate your word of God, Lord. God give you wisdom, knowledge to understand the word of God in each and every day, Lord. Thank you, Jesus. Your wonderful work in midst of us. I'm humbling myself in your hand, Lord. Please listen our prayer and reply us, Lord. Yes, Jesus. You speak through, Lord. The people who can speak, that is not their word, but please, you cover me and you speak through me, and you are the word. Your word should reach in us, Lord. Yes, Jesus. I'm asking in Jesus' name I pray. Amen. Amin, amin. Yeah, today we are going to meditate the Word of God from Romans 12:11. Ya, hari ini firman Tuhan yang kita akan belajar sama-sama dan renungkan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Yeah, let's read in your language, then I will read for me in English. Ya, saya baca ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Never, 12:11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Keep the spiritual fervor. And then I will read in another translation. Saya baca juga dalam terjemahan yang lain. Yeah. Not slothful in business. Do not lag in zeal. Be ardent in spirit. Serve the Lord. Ya, dimana kita harus berkembang dalam roh. Yeah, today we are going to, in this word, the three things are there. Ada tiga hal yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini. And the three things is, first of all, God is, man is, Apostle Paul is telling about the physical work. Nah, Paulus menjelaskan tentang pekerjaan secara fisik. That physical work, what you doing in the world, in your in your locality or in your wherever you are. Apa saja kita kerjakan dalam gereja lokal atau di mana saja kita ada. But God is telling to not slothful in business or work or any other job you're doing, not slothful. That means no laziness. Ya, katakan janganlah hendaknya kerjaan kendor. Artinya jangan kita malas. Because God is telling you have to be a skillful man for God's kingdom. And in this world, you are the
light of the world. Nah, dalam kerajaan Tuhan kita menggunakan potensi-potensi yang ada, kita lakukan untuk kerajaannya. You are the sample of this world. Nah, kita ini bagaikan contoh buat dunia ini. They will tell you as an example in this world. Nah, dimana katakan kita adalah digambarkan sebagai teladan bagi orang lain. Because today, each and every day, you have to grow in your spiritual life. Same Dimana, like God is want to grow in the world, you have to grow in this physical and the society. ya, dimana Tuhan inginkan kita bertumbuh serohani dan jasmani di lingkungan di mana kita ada. Today, things are growing. If you are to things are growing like anything. Growing means like it's updating with physical manual to internet, and then manual to that online, like that. It's things are changing. You have to be skillful. Ya, pertumbuhan di sini yaitu perkembangan secara potensi kita, apakah kita dalam bertumbuh secara kemampuan-kemampuan kita, baik dalam menggunakan internet dan apa saja, ya Tuhan mau kita berkembang. Let's read the Proverbs 22, the last words. 22 verse 29. Nah, dalam Amsal pasal 22 ayat 29 katakan, Amsal 22 ayat 29 katakan, ya. Okay, I will read you. Do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Ya, saya baca in bahasa. Ya, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Yeah, the skilled, what the work you're doing, what your business you're doing, whatever you're doing, you have to be skillful. You have to update. You have to grow. Ya, apa saja yang kita lakukan dengan kemampuan-kemampuan dari Tuhan, dan kita harus berkembang sehingga kita menjadi orang yang cakap dalam pekerjaan. Not you have to grow. That means you have to grow your knowledge, grow your skill, whatever you're doing, a work or business. God is telling to you, my son, be a wise. Ya, Tuhan katakan di mana apa saja kita lakukan dan kita kerjakan dengan kemampuan-kemampuan dari Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana. My son, be wise, because I want to reply my enemy. Ya, di mana Tuhan katakan kita menjadi orang yang bijaksana dalam hal tugas-tugas yang diberikan kepada kita. If you're not wise or if you're not skilled, God cannot use for upcoming days. Nah, Tuhan lihat bahwa mungkin kita merasa kurang cakap ya, kurang punya kemampuan, tapi Tuhan akan bisa memberikan kemampuan lebih kepada kita. Because today God give you the nice time, and in this time you should not waste in this time. Ya, Tuhan mau dalam waktu-waktu yang baik ini, Tuhan inginkan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yeah, in the Proverbs there is a words telling, when the sowing time, if you sleep, when you reaping time, if you beg also, you will not get nothing.
you will get Ya, nothing. kalau waktu misalnya kita mau menabur, tapi kita tidak mengerjakannya, waktu menuai kita tidur-tiduran, kita nggak dapat sesuatu apapun. Yeah, you have to grow your skill, and you have to grow your knowledge, you have to grow your wisdom, because God is giving to you, but you have to work out for upcoming days. Ya, Tuhan inginkan kita ini berkembang sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada, dan juga secara hikmat Tuhan mau kita juga berkembang. Hallelujah. Haleluya. First King 10:8 we are going to read. 1 Raja-Raja pasal 8 dikatakan, There is a man, is a Solomon, is seeing his people because God is giving to them. ya ini berbicara tentang Raja Salomo, ya 1 Raja pasal 8 verse Verse 8, First King 10:8. 10. Verse. First King 10th chapter 8th words. Oke, wait a minute ya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 8 ya. Oke. Yeah, it's a very simple word. How happy your men must be, how happy your officials who here stand before you, continually stand before you and hear your wisdom. Ya. Ibu Tiar bisa bacakan ayat 8 1 Raja-Raja pasal 10. Ya. Ya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Amin. Yeah, praise the Lord. So, God is telling to his people. That means some people are telling Solomon, who one stand before you, who one working under you, they are so blessed because they are seeing every day your wisdom. Ya, ini ya suatu pernyataan disampaikan kepada Raja Salomo, di mana Tuhan inginkan juga orang-orang di sekitar kita bekerja sama, orang-orang yang memang melihat bagaimana hikmat Tuhan dalam diri kita melayani. Dan dalam hal ini maka berbahagialah para pegawaimu ini. Nah, jadi ada kebahagiaan terjadi kalau kita melakukan seperti firman Tuhan ini. Today I want to encourage you by the word. God is giving everyday wisdom in the platform, in the online, in the Power of Love Zoom meeting, whoever sitting or gathering or coming, you are so blessed. How blessed, because God is giving everyday wisdom and the word of God to you. You are so blessed. Ya, Tuhan inginkan lewat saya mendorong kita semua supaya kita meningkat baik dengan hikmat dalam melayani, dalam komunitas the power of love ini. Hallelujah. Hallelujah. Yes, because God is giving everyday wisdom. So in front of Solomon, who was standing, the words clearly is telling how happy your men must be, how happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Sebagaimana juga Raja Salomo diberikan Tuhan hikmat, demikian juga kita diberikan Tuhan hikmat, sehingga orang pun melihat bagaimana hikmat Tuhan itu bekerja pada kita dan disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita. Yeah, every day we are magnifying our Lord Jesus Christ through online. Ya, Tuhan ingin menyatakan
pada kita melalui pelayanan online seperti ini. We are magnifying our Lord Jesus Christ through online. Ya, nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan online seperti ini. So, the Holy Spirit, when you magnify the Jesus Christ, He always help you to magnify our Lord Jesus Christ. Ya, di mana nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita melakukannya dengan setia dan Tuhan nyatakan kepada kita. Everyone update and coming, and again they are going back, reverse to their work. Ya, Tuhan ingin kita perkembangan dan Tuhan nyatakan bagaimana kita bekerja dengan hikmat-hikmat Tuhan ini. But God is telling you have to skillful and you have to be a wise to update, to grow in your spiritual life, and the same like the job and the business, whatever you do. Ya, Tuhan mau kita orang yang cakap, yang punya hikmat dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuk pekerjaan itu. So, if don't be tired. God is telling you have to grow in, you have to skilled. If you making yourself be skilled means the Proverbs telling you will not stand before the foolish people, you will stand before the kings. Nah, jadi jangan kita pernah merasa capek, tapi kita terus meningkatkan agar hikmat-hikmat ini, kemampuan-kemampuan ini dinyatakan kepada orang-orang dan kita punya kemampuan yang cakap dan punya hikmat dari Tuhan. Here there is a man we are going to see. Genesis 41 chapter 38 verse 39. There is a man, he is oppressed like anything. Genesis 41. Genesis 41. Kejadian pasal 41. 38, 39. 38 dan 39. Okay. We read in bahasa, Tiar bisa baca. Yeah. 38, yeah. I will tell you about it. There is a man like Joseph. Ini ada seorang yang dimana penuh dengan roh ya, seperti Yusuf di sini. Coba baca Ibu Tiar. Okay, I ask Tiar to read in bahasa. Kejadian 41. Ayat 38 dan 39. Oke, sebentar Mas. Oke, Kejadian 41 ayat 38 dan 39, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Amin. Amin. Yes. Yeah. Here is oppressed like anything in the land of Egypt. Nah, ini terjadi di tanah Mesir. So finally God brought him to the front of king. Ya, akhirnya Tuhan membawa Yusuf ke hadapan raja. Yeah, they used to say Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, since God made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. Ya, karena Tuhan sudah menyatakan kepadamu dan tiada seorang pun melebihi engkau hikmatnya seperti saat ini. You shall be in charge of my place, on all my people are to submit
your orders only with respect to their throne will be greater than you. Ya, engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta yang inilah kelebihanku daripadamu. Is this Joseph struggling like anything, but how long he got struggled? Ya, di mana Yusuf ini punya masalah atau pergumulan dan kita nggak tahu berapa lama pergumulan yang dia alami. Verse 46 we can see. 46. 46 dalam pasal yang sama kita lihat. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Ya, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. 30 years age, God, he brought him to the front of King Pharaoh. Ya, di mana Yusuf ini umur 30 tahun dibawa ke hadapan Raja Firaun. So when he stand, that means God is making to grow in knowledge and his skill and his wisdom day by day in this world. Nah, Tuhanlah yang memberikan Yusuf kemampuan, kecakapan, dan hikmat dari hari ke hari di hadapan Raja. See, the wonderful work he doing, the 47 words saying, during the 7 years of abundance of land produced plentiful. Ya, Tuhan memberikan Yusuf yaitu pengertian bagaimana 7 tahun yaitu masa kelimpahan dan 7 tahun juga masa kekurangan atau kekeringan. I'm blessing, your blessing should go over to your boss, go over to your business, because while you're doing business, there is abundance will come. Ya, apa saja yang kita kerjakan di hadapan atasan kita, siapa saja, dan Tuhan memberikan kita kelimpahan secara hikmat dan pengertian, dan orang-orang sekitar bisa menyaksikan, dan semua diberkati. Whenever the struggle path you're going, you have to grow your skill and you have to grow your wisdom in day by day. Ya, apa saja pergumulan yang sedang terjadi, yang kita alami saat ini, kita harus bertumbuh secara kemampuan dan hikmat Tuhan ada bersama dengan kita. I'm encouraging you, you read every day the word of God. Nah, saya menyarankan kita semua agar kita membaca firman Tuhan setiap hari. You have to equip through word of God. God will really, he will make you to stand before the kings. Nah, sama halnya kalau kita melengkapi diri kita dengan firman Tuhan, kita mampu berdiri di hadapan raja seperti yang dialami oleh Yusuf. So, not be a slaughter, not be a lazy, you be a skillful and be aware in your work. Ya, jangan kerjaanmu kendor, jangan malas, tapi biarlah rohmu menyala dan melayani Tuhan. In my language, the word of God is telling who one be aware in their work, they are standing in front of the king. Ya, orang yang bekerja dalam peran Tuhan dan sama seperti dia sedang berhadapan raja.
in English telling, who was killed in their work, they are standing in front of the king. Orang yang berani menyatakan kemampuan-kemampuan yang dia miliki dari Tuhan sama dengan dia berhadapan dengan raja dan ada kemampuan terlihat. Skilled and be awareness and like it's a different. Ya, kemampuan ini kalau kita sadari ini berbeda dengan orang-orang biasa. So where every day you're doing same work, you are skilled in that work. Nah, setiap pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari dan terlihat bagaimana kemampuan itu dinyatakan. You no need to worry because every day I'm doing that work. I can do it easily. Ya, jangan khawatir. Dan apa saja kita kerjakan, kita pasti merasa ini mudah untuk dilakukan. But awareness is little bit different. Ya, kesadaran memang ada sedikit berbeda. If I'm doing everyday work also, I should awareness about the situation. Ya, dan juga saya harus sadar tentang situasi yang sedang dihadapi. Situation can change anytime. So I have to be aware, is there anything problem? I have to solve first that, then I have to do my work. Ya, situasi boleh berubah, tetapi kita tetap berlanjut untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan. So if daily, if we're doing our work also, we have to be awareness, then only we can stand in front of the kings. Nah, dalam pekerjaan sehari-hari kita kerjakan dengan penuh kesadaran, akhirnya kita pun punya kemampuan untuk berdiri di hadapan raja. Yeah, the second things we are going to meditate, be fervent in spirit. Nah, yang kedua, di mana katakan rohmu menyala-nyala. In the spirit to be in fire. Nah, menyala artinya ya berkobar-kobar. Yeah, God is telling you should not be cold, you be fire in your spirit. Ya, jangan kita menjadi katakan beku ataupun dingin. Yeah, each and every day God is telling to us and be fire. If throw any dust into fire, it will be absorbed, it will be consumed by fire. Ya, menyala artinya apa saja yang ada di sekitar kita dilahap oleh api itu. Jadi begitulah kondisi roh kita. You are in the spirit, if you are in the fire, the Satan going to throw so many thoughts, so many dirty words, so many dirty things. It will be consumed by fire. Nah, kalau kita memiliki roh yang menyala, apa saja yang setan taburkan dalam pikiran kita, semuanya itu dilahap oleh api itu. So God is telling to you be fire in your spirit. Nah, itu sebabnya maka Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. There is a man, Apollo, is spirit in fire food. Ya, itulah sebabnya kita harus mengikuti orang-orang yang memiliki roh yang menyala atau berkobar-kobar ini. Acts 18 chapter 25. Acts 18 chapter 25. Ya, kita dalam kisah Rasul pasal 18. Ya, mungkin bisa ayat pasal 18 Acts 18 verse 25. Ayat 25 ya. Ya, kisah 18 ayat 25. Butiar bisa lihat. Oke, Butiar. Ya, oke. Kisah Rasul 18 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ia telah menerima pengajaran
dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Amin. Yeah, shall we read 24 also? It's a wonderful word. Coba ayat 24 juga, baca 24. Ya, Kisah Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Amen. Yeah, God is, Paul is telling, here is this book written by the Luke. Nah, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Yeah, Luke is telling about the Apollo. Nah, Lukas menceritakan tentang Apolos. Yeah, he is from Alexandria. Is from is in Ephesus. Nah, dia berasal dari Alexandria di Efesus. He learned about the he learned through knowledge, but he had been instructed in the way of the Lord. Nah, dia belajar dengan pengetahuan dan dia sebagai orang yang ahli ya dalam mengajar firman Tuhan. And he's telling and spoke the great fervent and taught about Jesus accurately. Ya, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. So he's speaking about Jesus Christ accurately with the fire of the Holy Spirit. Dia berbicara tentang Yesus di mana rohnya menyala-nyala. He is testified by Luke. Nah, dia ceritakan dengan apa yang dialaminya. He is not saying I'm a fireful man, but he is seen by Luke. He is a fireful and his spirit and is speaking about Jesus Christ with firefully. Ya, dia menyatakan ini dan juga disaksikan oleh Lukas bagaimana rohnya menyala berbicara dalam melayani pekerjaan Tuhan. So I'm telling how in the spirit we always be fire, be warm in our spirit. Ya, makanya secara roh biarlah roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. So be warm and be a fire in our spirit. Di mana kita mengalami pengalaman roh menyala dalam pekerjaan Tuhan ini sangat menentukan ke depan. Revelation 3rd chapter, verse 6. Wahyu Revelation chapter 3. Wahyu pasal 3 katakan 16. ayat 16. I want to read in English. Yeah. Okay, go ahead. So, yeah, you can read. Yeah, you read in English first and then we read in So Bahasa. because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit out of my mouth. Ya, Butiar baca ayat 16. Ya, Wahyu 3 ayat 16 demikian firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. So, John is telling Jesus' disciple John is speaking through the word of God.
the Spirit of God is speaking through him. Ya, Yohanes adalah salah satu murid Yesus. Tuhan pakai dia berbicara tentang firman Tuhan ini dalam kitab Wahyu. You are living like a lukewarm. Oh, whatever I do, okay. This is also okay. This is also okay. This is also adjustable. This is also adjustable. You're living like a lukewarm. Ya, kalau kita berkata, biasa-biasa saja, ya kita hidup ya biasa saja seperti orang hidup suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Nah, itu yang terjadi dan apa yang akan terjadi sesudah itu. And here John is telling, the Spirit of God is telling, I wish you were either one. Okay. The Spirit of God. So because you lukewarm, neither hot or cold, you should be cold or hot. Ya, karena engkau suam-suam kuku atau dingin atau tidak panas. Sepatutnya kita harus memilih salah satu, dingin atau panas. So our life should not be in cold life, because we are called to be in a fireful and hot life. Nah, kita sebetulnya tidak bisa memilih dingin, tapi kita harus panas karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. So God is telling you, hot or cold, whatever you wish, you can go for it. Ya, Tuhan berikan kita pilihan, apakah dingin atau panas, ya teruskan saja seperti itu. Tuhan berikan kita pilihan. Don't stay in lukewarm. Oh, I want to do spiritual life. I want to do the worldly things. It's like a unstable. Don't walk as unstable, or don't be in the spirit unstable. Ya, jangan hidup rohani kita separuh-separuh, ya, tidak dingin, tidak panas. Nah, Tuhan mau ya kita punya pilihan yang tepat dalam hidup kita. Apa saja pun yang kita kerjakan ya harus setidaknya firman Tuhan. If you be unstable in your life, God is telling, I am about to spit you out of my mouth. Ya, kalau kita tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. If vomiting, it will come from the stomach. Ya, muntah itu artinya itu berasal daripada perut kita. But God is telling, I will spit you out from my mouth. Nah, saya akan muntahkan engkau keluar dari mulutku. So when you come from stomach, it's very very hot things are coming out from the stomach. Ya, ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu akan keluar dari mulut kita. If you are in the mouth, there is anything in the mouth, you can easily spit out. Nah, kalau dalam mulut kita ada sesuatu yang rasanya nggak cocok, itu mudah sekali kita muntahkan. God is telling to, the Spirit of God is telling to you, you're still in my mouth. You're not gone to my stomach. You're still in my mouth. Ya, Tuhan katakan, roh mana engkau masih dalam mulutku. If you're living like a lukewarm and you're not going through hot, you're not going through cold, and you're living like a lukewarm, you will be spit out from God's presence. Dimana kalau engkau hidup tidak dingin atau tidak panas, tidak tetap seperti itu, Tuhan katakan, aku akan muntahkan engkau dari hadiratku. So we have to take a good decision
in the God's presence. I want to live life like a hot life. Nah, kita ini harus mengambil keputusan yang tegas buat diri kita bahwa aku harus hidup ya roh menyala seperti itu. I'm encouraging you, if you could not able to pray in the morning faithfully, you can join in the Power of Love meeting. Ya, kalau kita nggak bisa gabung, kita juga dalam pertemuan dalam komunitas The Power of Love, kita terlibat dalamnya. Yeah, here we are praying and we are worshiping, we are sharing the word of God, sharing the testimony. God is doing great things, and we are doing so many things. God is doing something in us, and we are not be lazy in the spirit life. Ya, kalau kita membuat satu kebiasaan, membagi hidup, kesaksian, bagaimana pengalaman hidup kita, dan inilah membuat kita bisa bersemangat dan roh kita juga bisa menyala. So God is doing something here. We have to be a fire in our spirit. Nah, Tuhan mau kerjakan pada kita sini supaya roh kita menyala-nyala. We should not be a lukewarm, like a hot or cold or whatever things, and we don't be a lukewarm. Just choose God's fire life. Nah, kita tidak boleh artinya ambil sikap tidak dingin atau tidak panas, tapi pilihan yang tepat yang kita lakukan di mana memilih supaya roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. So God is calling again and again to you, be a heartful life in the God's presence, because you should not spit out from the God's presence. Nah, Tuhan mau manggil kita supaya kita memiliki roh yang menyala supaya kita tidak dimuntahkan dari hadirat Tuhan. And the last things God is telling to you, serve the Lord. Acts 20. Tuhan katakan, layanilah Tuhan. And you have to be serve the Lord humbly. Kita memang ya punya pilihan melayani Tuhan. Acts 20:19. Acts 20:19. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. I will read first, and you can read it in our language. Ya, saya baca dulu katanya ya. I am serve the Lord with great humility and which tears, although I was severely tested by the Pilate of the Jews. Ya, Lutier bisa baca ayat yang ke-19. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Amin. Yeah, it's really Paul is going through so many struggles. These people are not giving a good life for him. Ya, Paulus ini mempunyai banyak pergumulan karena orang-orang di sekitarnya tidak memberikan waktunya yang terbaik bagi dia. I serve the Lord with great humility and with tears. Di mana aku dengan rendah hati melayani Tuhan, banyak mencucurkan air mata. So humility, while seeing the humility in their life, so many people, they will respect them. Ya, dalam hidup orang yang rendah hati dalam melayani Tuhan, banyak orang artinya hormat kepada dia atau menyanjung dia kalau rendah hati. But in the humility also is
doing work with tears. Nah, dalam hati ini juga sebagai tanda kita lihat juga bagaimana orang itu banyak mencucurkan air mata. So God is telling to you, do the work with humility, with tears. Ya, kita juga melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan dengan mencucurkan air mata itu menjadi satu kehendak Tuhan. Finally, we're going to read 1 Samuel 13 chapter verse 6. 1 Samuel pasal 13 ya. Yeah, 1 Samuel 13 chapter verse 6. Musik ayat 6. David was greatly distressed because of men were talking of stoning him. Each one was bitter in the spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Again, what chapter? 1 Samuel 13 chapter verse 6. 30. Ya, oke. Ketika dia orang Israel bahwa mereka terjepit, rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Yeah, David was like stressful in the spirit. Nah, di mana Daud ini dia mengalami sesuatu hambatan dalam rohnya. Whoever working under him, they want to stone him. Nah, di mana orang-orang sekitarnya ingin melempari dia dengan batu. So while we are doing the God's work, our own people, they will not give always happy to us. Nah, dan kita juga harus sadar bahwa orang-orang di sekitar kita belum tentu senang melihat kita. They want to stone us. They want to blame us. Ya, kadang-kadang sepertinya dia mau menyalahkan kita, bahkan seperti melempari kita. Ya, seperti itu perasaan kalau terjadi. For David, there is no one to give strength to him. Nah, Daud merasakan nggak ada orang yang memberikan semangat kepada dia. So no one give encouragement words for him. Nggak ada kata-kata yang Daud terima dari orang sekitarnya. So finally, whenever we going through a path for the spiritual life, once upon a time, there is no one is there to giving encouraging words. Nah, kadang-kadang ini pun kita bisa alami pengalaman seperti Daud ini, bahwa orang-orang sekitar kita nggak mendukung. The people around us and they are ready to stone us. Nah, sepertinya orang-orang di sekitar kita seperti melempari kita dengan batu. Because of you, my daughters and my sons are like they took away. They are like they took away the Amalekites. Ya. They blaming. Ya, sama seperti kita seperti mau disingkirkan. Ini bisa pengalaman dan mereka mempersalahkan ya hamba Tuhan. Nah, ini yang kita alami. So there is no one is there, and David and fall down in the God's presence. Akhirnya Daud mengambil kesimpulan dia harus betul-betul hidup dalam hadirat Tuhan. The words clearly telling, but David found strength in the Lord his God. Tapi akhirnya Daud mengalami
kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Only the humbly, cheerfully doing the word of God, doing the ministry in this world, there is no one is there to strengthen them. Only we have to strengthen in the Lord of God. Ya, dengan kerendahan hati dan mencucurkan air mata, dan kita hanya berharap kekuatan dari Tuhan sajalah yang membuat kita mampu dalam melayani. God is going to do great things in midst of us. Dan Tuhan And the akan three things, mengerjakan hal besar di antara kita. today we have meditated in the three things. Dan hari ini kita merenungkan 3 hal. First of all, we have to be a wise and be a skilled and be a awareness in our walk. Nah, di mana Tuhan mau pertama kita menjadi orang yang bijaksana dan punya kemampuan dalam pekerjaan Tuhan. Our spirit should be fireful in hot condition. Dan roh kita tetap kita terjaga agar tetap menyala-nyala melayani Tuhan. In our life should be humble and in the God's presence. Dan kita juga belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadiratnya. If we do these three things, we will overcome all the pain and struggle, whatever in coming in front of us. Nah, kalau kita mengerjakan 3 hal ini, kita akan mengalami satu terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kita. We close our eyes and we meditate this word. God, you give your wisdom and knowledge, Lord. Kita tutup mata dan kita katakan, Tuhan berikan kami hikmat dan juga akal budi. The wise who are working with wisely and awareness and with skillful, they will not stand before the foolish and they will stand before the king. Ya, orang yang betul memohon supaya hidup dengan bijaksana, dengan kemampuan Tuhan, dia tidak berdiri di hadapan orang yang bodoh, tetapi orang yang bijaksana atau orang. God is telling to you, be hot. Don't be lukewarm. Kita harus memiliki roh yang menyala, jangan menjadi orang yang malas. Don't be lukewarm. You be fire in your spirit. Jangan kita menjadi orang yang suam-suam kuku, tetapi roh kita menyala. If you are living in a lukewarm, God will spit you out. Kalau kita hidup dengan suam-suam kuku, Tuhan katakan, aku akan muntahkan engkau. So be a fireful life. Nah, kita harus menjadi orang yang setia dalam melayani. Humble yourself in the God's presence. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. He is going to do greater things in your life. Dan Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord. And thank you for the Power of Love ministry. Thank you for the Indonesia, over the Singapore and Malaysia and India. Whoever listening this word, I'm proclaiming your blessing on them, Lord. Yes, Jesus. Now, today they listen the word of God through us, Lord. Yes, Jesus. I'm not speaking to them. And God, your word through me, you are speaking to them, Lord. Yes, Jesus. You strengthen them. You are guide them by the word of God. Yes, Jesus. Give your wisdom and knowledge to overcome all their pain and struggles. Whatever the things are coming against them, and they have to stand and they have to stamp over them and across them by the Spirit of God, by your power and strength, Lord. Yes, Jesus. A blessing over the Power Flow ministry, and whoever listening, whoever
hearing the word of God now and later, and your spirit will come upon them, Lord. Your powerful life and your powerful anointing, it will become upon them, Lord. Yes, Jesus, we're proclaiming your word of God over the Power of Ministry, who are listening in the online in the morning. God, your spirit will be pour on each and every day, Lord. Yes, Jesus. Thank you for the member. Now we are standing before in your presence, Lord. Yes, Jesus. You always pour your blessing over us, Lord. I'm asking in Jesus' name. Pray. Amen and amen. Ya, Haleluya. saya berdoa dulu, nanti Ibu Tiar doa penutup, dan saya doa berkat. Ya, Bapa dalam surga, aku datang kepadamu, karena kami tahu Tuhan, dalam hidup ini, kami tidak bisa melayani dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan Tuhan, melalui roh yang menyala-nyala. Kami rindukan Tuhan, siapa saja di sekitar kami, biar memiliki roh menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena kami tahu tanpa roh menyala tidak mungkin kami bisa melayani dengan baik. Tapi roh-Mu yang berurusan semua itu, kami andalkan roh-Mu dan diri kami kesatuan dengan roh-Mu, sehingga apapun yang kami hadapi, bagaimanapun pergumulan yang kami sedang hadapi, tapi Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Silakan Mutiara untuk melanjutkan dalam doa ini. Amen. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Makasih Bapak buat pagi ini, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang Tuhan kumandangkan dari India, buat kami seluruh partisipan The Power of Love dimanapun berada. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Mr. Raja Pon Samraj, yang sudah jadi juru bicara Tuhan di pagi hari ini Bapak. Sungguh Tuhan, biarlah pengharapan-Mu terus terjadi atas hamba-Mu ini. Tuhan menambah-nambahkan hikmat lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya sebagai gembala Tuhan di tempat gereja yang dia sedang gembala dan kelolakan pada saat ini. Biarlah hikmat Tuhan turun, roh Allah menyala-nyala terus dalam kehidupannya Bapak. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia rencanakan, bahkan yang dia lakukan hari-hari ini, Tuhanlah yang membuat berhasil dan baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati juga ibunda terkasih yang tinggal bersama dengan Pastor Raja, juga istri dan anaknya Bapak. Bahkan saudara-saudara terdekatnya, saudara-saudara, untuk jemaatnya juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Tuhan terjadi atas jemaat Tuhan di sana. Biarlah Tuhan memberkati mereka lebih dan lebih lagi. Biarlah juga mereka terus juga bersama dengan orang-orang kudus, mengalami roh yang menyala-nyala. Jangan bermalas-malasan, tapi terus mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini, dan biarlah hidup satu sama lain dengan rendah hati. Terima kasih Bapak, sekali lagi biarlah Tuhan anugerah-Mu, pemeliharaanmu tercurah untuk hamba-Mu Pastor Raja bersama dengan keluarga besar dan juga jemaat Tuhan di India. Bapak di surga, kami bersyukur juga buat The Power of Love. Terima kasih Tuhan buat sarana ini. Kami masih bisa terus menyembah Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan, setiap ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Bapak hari-hari ini tidak mudah bagi kami untuk melawan godaan-godaan kedagingan kami Bapak, kemalasan kami, bahkan juga pikiran kami Bapak. Tuhan Bapak, dalam nama Yesus Kristus pada pagi hari ini kami juga bersehati, kami bersepakat, kami mau tolak, kami patahkan semua roh malas, roh kedagingan yang membawa kami untuk tidak lagi bersekutu kepada Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus setiap anak-anak Tuhan. Tuhan seperti firman-Mu pada hari ini berkata bahwa jika kami tidak panas tidak diam, jika kami Tuhan suam-suam kuku, maka Tuhan memuntahkan kami dari hadirat Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak mau itu terjadi atas hidup kami. Kami memilih Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hati kami, hidup dalam hati kami, dan
bahkan terus menggerakkan kami, menuntun kami agar kami bisa melakukan tugas-tugas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini yang sudah mengingatkan kami, Bapak, agar kami tidak bermalas-malasan, agar kami terus melayani Tuhan dan kami menjadi orang yang rendah hati dimanapun kami berada. Bapak, terima kasih buat kami yang sudah tergabung pada pagi ini. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Timawar Silitonga. Tuhan, Engkau tahu juga Tuhan apa yang dia pikirkan saat-saat ini. Apa yang dia doakan di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong hamba-Mu ini Bapa. Tapi Tuhan juga sedang terus memproses dia untuk membawa dia lebih baik lagi, lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya itu Bapak. Proses yang dia hadapi saat ini itu adalah sarana Tuhan untuk merenda kehidupan yang lebih indah buat Ibu Timawar Silitonga. Biarlah Ibu Timawar Silitonga terus mengandalkan Tuhan, jangan berhenti, jangan menyerah, tapi biarlah rohnya menyala-nyala untuk terus mencari Tuhan, mengaktifkan rohnya untuk terus melayani Tuhan lewat pekerjaannya Tuhan sebagai guru, mengajar di sekolah maupun di tempat les, bahkan di lingkungannya sebagai ibu buat anak-anak dia, sebagai opung buat cucu-cucunya. Dia terus melayani dengan setia Bapak. Kami percaya satu saat semuanya akan indah dan pulih. Juga pergumulan rumahnya Tuhan, penjualan rumahnya. Kami percaya waktunya Tuhan itu yang terbaik dan Tuhan akan mengirimkan. Terima kasih Bapak juga buat orang-orang yang dia percayakan untuk mengurus masalahnya Tuhan, perkaranya. Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menolong seluruh orang-orang yang sudah dia percayakan. Dia berikan kuasa Bapak untuk mengurus seluruh apa yang dia kerjakan pada saat ini. Terima kasih Bapak. Tuhan tambahkan kesehatannya. Tuhan tambahkan juga imannya kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat seluruh The Power of Love yang juga tidak tergabung. Buat Pak Victor, Ibu Dewi, Tuhan memberkati. Bu Lydia Lalang juga Tuhan memberkati. Ibu Nita Simorangkir, Bapak Banuara Sihombing, Pak Yuliman, Bapak Mulyono, dan semua Bapak Ibu Juhaini, Ibu Juhina Tampol. Oh, Ibu Serdelos dan lain-lain yang kami tidak perlu satu persatu. Tuhan, mereka adalah milik-Mu, mereka adalah anak-anak Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga mereka. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Dan juga kami berdoa buat negara yang di mana kami tinggal, berdoa buat Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun di Indonesia. Anak-anak Tuhan menjadi terang, menjadi contoh, menjadi model di Indonesia. Sehingga orang-orang melihat ada kemuliaan Allah yang besar. Dan damai itu mengalir. Dan nanti pada saat pemilu kami sudah melihat kuasa-Mu yang besar itu sudah memenangkan salah satu jadi calon presiden dan wakil presiden yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan sudah menyiapkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat India. Biarlah Tuhan memberkati negara India. Biarlah India terus mengalami lawatan Tuhan. Nama Tuhan di sana ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan Bapak. Biarlah anak-anak Tuhan juga di sana boleh beribadah dengan tenang Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu memberkati, melawat setiap anak-anak Tuhan di sana. Damai sejahtera Tuhan meliputi India. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan juga untuk Malaysia, Singapura, negara tetangga yang kami tidak sebut persatu. Tuhan, kami tahu semua dalam kendalinya Tuhan. Semua dalam kedaulatan penuh Engkau. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Para hamba Tuhan, pendoa syafaat, para penginjil, dimanapun berada Bapak. Biarlah juga kasih setia-Mu, anugerah-Mu senantiasa menjaga mereka, memelihara mereka, melingkupi mereka sehingga mereka tidak merasa kekurangan. Mereka boleh melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Masih banyak kami dalam tangan Tuhan, tapi kami sudah serahkan semua. Seluruh keluarga besar kami, anak-anak, cucu, dan menantu kami. Tuhan, mereka milik Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas mereka, seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memelihara. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan waktunya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah Kamu memberkati kami.
lewat doa berkat yang akan disampaikan oleh hambamu. Kami persilakan. Ya, kasih karunia daripada Bapa di surga, kasih Yesus Kristus, serta persetujuan pimpinan kuasa Roh Kudus bersama dengan kita dari saat pagi ini sampai selama-lamanya dalam Tuhan. Berkat Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Amin. 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 Oke.